Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pasal seterusnya, jagalah 4 anggota tubuh yang pokok ini, yaitu yang pertama adalah mata. Dalam hal ini cukuplah pengertian engkau bahwa peredaran urusan dunia dan agama itu ada di hati. Hati adalah merupakan sentral daripada urusan-urusan agama atau urusan dunia. Sedangkan kerusakan hati itu sebagian besar disebabkan oleh mata. Keinginan-keinginan hati yang tidak baik, keinginan-keinginan hati yang rusak, itu biasanya disebabkan berasal dari mata. Karena itulah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, barang siapa tidak dapat menguasai matanya, artinya mata dibiarkan memandang kepada yang diharamkan, mata dibiarkannya memandang kepada yang tidak bermanfaat, maka hatinya tidaklah ada harganya. Nah, oleh karena itu disunatkan, dianjurkan bahwa kalau kita sembahyang, kita hendaknya menghadap dinding. Kalau sembahyang seorangan, menghadap dinding yang bersih, yang tidak ada gambar, yang tidak ada lukisan-lukisan. Karena yang demikian itu sangat membantu akan kekhusyuan hati di dalam sembahyang. Nah, dan demikian pula di dalam kitab fikih disebutkan bahwa kita makruh sembahyang itu memakai pakaian-pakaian yang membuat orang lain terganggu. Kita misal ke masjid atau ke musala memakai pakaian yang bertulisan-tulisan, yang bergambar-gambar, atau ada lukisan-lukisan apa yang menyebabkan orang lain yang memandangnya menjadi terganggu kekhusyuannya di dalam sembahyang itu. Nah, jadi mata sangat berpengaruh untuk baiknya hati kita atau rusaknya hati itu. Yang kedua, anggota tubuh yang pokok yang dijaga adalah lisan. Dalam hal ini cukuplah pengertian engkau bahwa keuntungan engkau serta buah kepayahan dan kesungguhan engkau adalah karena ibadah dan taat. Di situ letaknya keuntungan kita. Bila mana kita bisa pada hari ini melakukan taat, maka pada hari itu kita mendapat keuntungan. Makin banyak di hari itu taat yang kita lakukan, makin banyak keuntungan
yang kita dapat. Sedangkan kerusakan dan hancurnya ibadah itu, taat itu, sebagian besar adalah dari lisan. Taat yang jadi keuntungan kita itu umumnya hancur, umumnya hilang dari catatan buku amal kebaikan kita. Artinya kada sempat kita bawa mati, kada sempat kita bawa ke akhirat menghadap Allah. Sebab hancur ibadah-ibadah kita dahulu itu karena perbuatan lisan kita. Dengan mengada-ada, menghias kata, memfitnah dan sebagainya. Akibat kita melakukan dosa-dosa di lisan kita itu, sehingga membakar, menghancurkan taat yang dengan susah payah kita kumpulkan bertahun-tahun itu. Apa yang engkau kerjakan berpayah-payah setahun penuh, bahkan 5 atau 10 tahun, kadang bisa hancur dan rusak hanya dengan ucapan satu kalimat. Bahkan taat kita yang seumur hidup, berapa puluh hatam Al-Quran kita baca, berapa puluh ribu zikir yang dibaca, berapa kali puasa, berapa zakat, berapa kali sudah haji, umrah, hancur gara-gara satu kalimat yang kita ucapkan. Contohnya, kita mengatakan orang Islam sebagai kafir. Nah, atau Yahudi, atau Nasrani, atau murtad. Hanya satu kalimat itu. Kita mengatakan namanya, wah haji si Anun itu atau si Anun itu kafir orangnya. Padahal ini ada kafir. Si Anun itu Yahudi, si Anun itu Nasrani, si Anun itu murtad. Padahal ini ada murtad. Nah, ucapan kita satu kalimat itu menyebabkan hangus ibadah sepanjang umur yang kita lakukan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, apabila seseorang menyatakan orang lain dengan pernyataan kafir atau seumpamanya Yahudi, Nasrani atau murtad, maka ujar Nabi akan jadilah salah satu di antara keduanya. Amun yang dikatakan itu bujur-bujur kafir, ya kada apa-apa kita. Amun yang orang kita katakan itu inya kada kafir, kita nang jadi kafir. Nah, bila mana kita jadi kafir, otomatis amal seluruh itu menjadi hancur, menjadi hilang. Nah, jadi satu kalimat itu bisa menghancurkan amal perbuatan kita gara-gara kita kada bisa mengendalikan lisan atau mulut kita. Misalnya kadang-kadang ucapan kita karena kesal lawan seseorang. Aku hendak minta tolong lawan inya, aku ini kesusahan, minta tolong, minjem duit 10.000 kada hakun. Yahudi juga itu orangnya. Nah, Yahudi juga itu orangnya. Ucapan kita Yahudi juga itu orangnya, itu menghancurkan seluruh amal perbuatan kita. Besar atau kecil, sedikit atau banyak, habis
karena kita jadi murtad, karena kita harus mengucap kembali 2 kalimat syahadat. Nah, jadi sangat perlu menjaga lisan ini dari ucapan-ucapan yang membahayakan itu. Jadi jangan dipermainkan. Itulah sebabnya ada dikatakan tidak ada sesuatu pun yang lebih patut ditahan melebihi lisan. Paling berhak untuk dijaga lisan. Karena dari mata ada kita dapat dosa, tapi dosa dari mata itu kadang akan sampai menghancurkan kita seluruhnya, total. Dari perut ada kita melakukan dosa, cuma makan apa aja yang kita makan itu kadang akan menghancurkan ibadah kita sepanjang masa. Orang makan babi kah, minum arak kah, kadang akan menghabiskan seluruh amal ibadatnya. Tapi kalau lisan, nah tadi satu kalimat saja diucapkannya bisa menghancurkan, menghanguskan seluruh ibadah itu. Jadi tidak ada yang lebih patut untuk ditahan, dijaga, diawasi melebihi daripada lisan itu. Dan urusan ini kadada maaf karena kada tahu. Ku kada tahu bang, ku kira kada macam itu, kada tahu. Kamu tadi madahkan orang Yahudi, kamu tadi madahkan orang murtad, kamu tadi madahkan orang kafir, padahal ini kada kafir. Nah berarti kamu tuh habis orangnya amal. Cuma harus mengucap 2 kalimat syahadat. Nyarinya aku kada tahu bang, kada tahu, kada ada maaf, kada tahu. Kada tahu itu boleh diterima, bisa dimaafkan bila mana 2 perkara. Satu, inya hanya masuk Islam orangnya. Aku kada tahu bang, aku hanya masuk Islam bang jarinya. Hanya 3 hari masuk Islam aku kada tahu pada itu kada boleh. Nah itu dimaafkan. Yang kedua, alasan yang kada tahu itu dimaafkan bila inya lawas sudah Islam, cuma hidupnya di hutan-hutan belantara yang jauh daripada orang-orang yang mengerti agama. Jadi artinya kalau orangnya ini sudah lawas masuk Islam, keturunan Islam, hidupnya hidup di tengah kota, di tengah kampung kayak kita ini, kada ada maaf, kada tahu itu alasannya. Kok kada tahu bang, kira ada itu jadinya. Nah kada tahu, salah seorang kada tahunya karena seorang hidup di tengah masyarakat Islam. Dalam sebuah riwayat dituturkan bahwa salah seorang di antara 7 orang ahli ibadah berkata kepada Nabi Yunus alaihi salam, "Hai Yunus, para ahli ibadah itu apabila bersungguh-sungguh dalam beribadah, maka mereka tidaklah menggunakan penguat untuk ibadah mereka yang lebih utama daripada sabar dari meninggalkan bicara dalam waktu yang panjang." Artinya, kenapa orang ahli ibadat itu kuat ibadatnya? Orang lain yang kada tahan membaca sekian ribu, inya tahan. Orang lain yang kada mampu membaca Quran sekian juz, inya mampu membaca, nah tahan beribadah.
obat penguatnya itu kenapa mereka itu bisa menjadi kuat? Salah satunya adalah mereka meninggalkan bicara dalam waktu yang panjang. Artinya mereka mampu menjaga lisannya, ucapannya dari yang tidak baik. Nah, orang-orang yang kada mampu menjaga lisannya dengan baik, sehingga berkata-kata yang haram, sehingga berkata-kata yang tidak ada manfaatnya, maka orang ini kada akan mampu kuat beribadah, kada panahanan. Akibat apa? Akibat penyakit ada. Penyakitnya apa? Kada tahan menjaga mulutnya. Perkataan ini diulangi lalu dilanjutkan, dan jangan sampai engkau yang lebih engkau pentingkan ketimbang menjaga lisanmu. Jangan sampai perhatianmu tercurah kepada sesuatu yang melebihi perhatianmu terhadap keselamatan dirimu. Kemudian ingatkanlah nafsu yang engkau gunakan berbicara pudul, berbicara yang sia-sia, yang dapat merugikan engkau. Jadi artinya orang yang diam dari berkata-kata yang haram, orang yang diam daripada berkata-kata yang kada ada manfaatnya, orang ini kalau beribadah dia dapat kekuatan, ditolong oleh Allah. Seandainya engkau mengucap astaghfirullah, maka terkadang ucapan itu menepati saat yang mulia, sehingga Allah mengampuni dosa engkau, lalu engkau beruntung. Kan dalam 24 jam sehari semalaman yang terdiri dari beberapa menit, 24 jam berarti 60 menit kali 24. Dalam menit-menit itu ada waktu di mana Allah membukakan pintu ampunan, dan kita kada tahu pintunya jam berapa, menit berapa. Pokoknya dalam 24 jam setiap hari, setiap malam ini ada waktu yang istimewa. Andai kata pada waktu itu kita mengucap astagfirullah, nah, semua dosa diampuni Allah. Semua dosa kada bertinggalan lagi. Amun pas waktu itu. Nah, cuma kada tahu untuk hari ini jam berapa, menit nangka berapa, kita kada tahu. Nah, jadi andai kata mulut kita ini selalu mengucap astagfirullah, 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 mengganti ucapan yang haram, mengganti ucapan yang sia-sia, kita baca astagfirullah, astagfirullah, pas bertepatan dengan saat itu, maka kita akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Maka dipadahakan waktunya jam berapa, menit ke berapa. Waktu setiap hari itu ada Allah membuka pintu ampunan itu. Siapa yang tepat saat itu mengucap astagfirullah, dia akan selamat. Atau engkau mengucapkan la ilaha illallah, lalu engkau mempunyai simpanan ganjaran yang tidak teraba oleh dugaan engkau. La ilaha illallah itu adalah kunci surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Parahatan kita mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, habis umur kita mati. Nah, itu sudah ada keuntungan lagi yang lebih besar daripada itu. Ketimbang kita mengatakan sesuatu yang kada ada manfaat, lebih baik kita mengucap alhamdulillah, la ilaha illallah.
Siapa tahu imba kita mengucap la ilaha illallah kita mati, nah maka kita menjadi penghuni surga. Atau engkau mengucap as'alullahal afiyah, as'alullahal afiyah. Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi, mintalah jari doa nang ringkas dan mencakup seluruhnya. Arti doanya kada panjang, doanya nyaman dihafal, tapi manfaatnya, maknanya mencakup dunia akhirat. Nah, pajar Nabi, ujar Nabi kita ada mintalah kepada Allah afiyah. 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 Afiyah itu artinya apa? Selamat dunia akhirat, sihat jasmani dan rohani. Itu arti afiyah. Selamat, sejahtera, bahagia dunia akhirat, sihat rohani dan jasmani. Itu afiyah. Jadi kalau kita minta kepada Allah al-afiyah, itu sudah luar biasa pengertiannya. Nah, apalagi yang kita cari lain pada itu, sejahtera dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, sihat jasmani rohani. Itu sudah mencakup. Jadi amun kita ada waktu nang sempit, waktu nang sedikit, nang harus kita berdoa, apa nang kita minta kepada Allah? Afiyah yang kita minta. As'alullah al-afiyah. Aku mohon kesejahteraan kepada Allah. Ucapan ini bersamaan dengan bagusnya angan-angan, lalu Allah Ta'ala mengabulkan doa engkau sehingga engkau selamat dari bencana dunia dan akhirat. Pas kita mengucap as'alullah al-afiyah, atau bahasa kitanya ya Allah aku minta kepada engkau afiyah, pas saat itu saat dimana Allah membuka pintu ijabah, membuka pintu diperkenankan doa kita diterima Allah. Maka kita akan mendapat keselamatan dari bencana dunia akhirat, kesehatan jasmani dan rohani. Tidaklah termasuk kerugian besar dan sangat jelek jika engkau meluputkan faidah-faidah yang mulia ini, sementara itu engkau menggunakan diri engkau dan waktu engkau pada perkara fudul yang tidak ada gunanya. Yang paling sedikit engkau tentu menerima celaan dan dihisap di akhirat serta ditahan. Sungguh indah ucapan seorang penyair, wa idza ma hamamta bin nutqi fil batili faj'alhu makanahu tasbiha. Artinya apabila engkau ingin berbicara yang tidak ada gunanya, maka gantilah olehmu pembicaraan itu dengan tasbih. Nah, itulah ringkasan daripada apa yang perlu kita jaga. Yang nomor 2 tadi adalah lisan tadi. Dengan lisan seseorang bisa hancur luluh lantak, tetapi dengan lisan seseorang bisa menjadi mulia dan tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan lisan yang baik kita bisa menjadi orang yang sangat mulia, tapi dengan lisan yang jahat kita bisa menjadi sejahat-jahat manusia.
Yang ketiga yang kita jaga perut. Cukuplah engkau ketahui bahwa yang menjadi tujuan engkau adalah ibadah. Itu manusia yang berakal. Manusia yang berakal itu manusia yang menjadikan hidup ini untuk beribadah. Itu manusia yang pintar. Karena Allah sudah memfirmankan dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Bila mana kita berpikir, bila mana kita berprinsip bahwa hidupku ini adalah untuk ibadah, itu orang pintar dengarannya. Itu orang yang dianggap Allah sebagai orang yang berakal. Jadi hidup kita tidak ada lain untuk ibadah. Ibadah itu inti. Ayuha kita bercari, ayuha kita apakah berusaha, tapi tujuannya adalah untuk ibadah. Bila lain pada itu sesat, karena bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan apa yang dimaksud oleh Allah daripada kejadian manusia ini. Yang menjadi tujuan engkau adalah ibadah, dan makanan merupakan biji amal serta airnya. Kalau beribadah kita, namun kita parut lapar, namun kita kada babanyu, kalau beribadah kada kahwa. Disuruh kita mencari makan, nah disuruh kita mencari makan, disuruh kita mencari banyu, sagan napa? Sagan kawa beribadah. Nah itu nang bujur ngarannya. Kada mencari makan berianan beribadahnya maka kada. Jadi orang yang berakal itu adalah orang yang mencari makan untuk kawa beribadah, orang mencari air untuk kawa beribadah. Itu tujuannya. Bukan hidup hanya untuk mencari makan, bukan hanya hidup untuk mencari air. Itu kebanyakan daripada manusia. Waktu yang 24 jam ini hampir habis digunakannya untuk mencari makan. Terbalik. Dari biji dan air itu tumbuhlah pohon. Jika biji jelek, tanaman tentu tidak baik. Bahkan dikhawatirkan akan dapat merusak tanahnya, hingga tidak lagi bisa menghasilkan selamanya. Di antara kekhawatiran ialah seperti apa yang ku terima dari Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Beliau berkata, apabila engkau berpuasa maka perhatikanlah apa yang engkau gunakan untuk berbuka, di tempat siapa engkau berbuka, dan makanan siapa yang engkau makan. Ini orang puasa, kita puasa, jangan hendak buka di wadah siapa sembarangan. Kita teliti dulu pada siapa kita buka, makanannya makanan siapa yang mau unjuki nih. Karena banyak sekali orang yang makan sekali lalu menyebabkan hatinya berubah, meninggalkan yang dikerjakan sebelumnya. Dulu baik beribadah, makan sapiring itu kenapa jadi kuliah beribadah? Itu ada. Ia tidak bisa kembali ke keadaan semula selamanya. Pada sapiringannya dulunya rutin beribadah bagus, mbah makan sapiring ini kenapa ubah hati. Banyak orang yang makan sekali lalu menyebabkannya tidak bisa melakukan salat malam. Kita tuh biasa rutin sembahyang malam, kenapa mbak Isa kita makan lain pada biasa. Sekalinya melandau bangun, makanan itu ada masalah tentang kita makan itu. Ada haramnya, ada subhatnya, kadang kita ada tahu. Dulu tiap malam sembahyang malam aja. Kenapa mbah makan tadi, di orang aruh tadi, mbah makan di orang aruh tadi, kenapa melandau bangun? Nah makanan itu ada masalah sudah nyata.
Banyak orang yang memandang perempuan lain sekali lalu tidak bisa membaca Al-Quran sesurah karena mata digunakannya kepada yang haram. Dahulu nyaman aja membaca Quran sajus, kenapa hari ini setengah juz asal beliuran sudah. Padahal kita kada sadar tadi ada kita menggunakan mata yang dilarang Allah, sedangkan memandang Al-Quran, memandang wahyu Allah itu kada akan bisa orang yang matanya kotor. Itu wahyu, ada gampang-gampang. Al-Quran itu kada bisa menyentuh kecuali orang suci, kada bisa memandang kecuali mata yang suci, kada bisa membaca kecuali lisan yang suci, kada bisa memaham kecuali hati yang suci. Dan kadang-kadang hamba makan sekali lantas menyebabkannya tidak dapat melakukan salat malam setahun. Gara-gara sepiring nasi makan setahunan jadi rusak. Karena itu hendaklah engkau berpandangan teliti dan sangat berhati-hati terhadap makanan engkau. Jika memang engkau menaruh perhatian kepada hati engkau dan memiliki himmah kehendak kuat akan beribadah kepada Tuhan engkau. Inilah tentang pokok makanan penguat sehingga hamba dapat berusaha yang halal. Jadi biasanya kalau kita makan makanan yang haram, nah ini sangat mengganggu. Pasti ada perubahan dalam ibadah kita. Bisa perai sama sekali, yang dahulunya sudah baik. Nah kalau makanan itu banyak subhatnya, itu bisa paling kada memalaskan kita, membuat kita kulir. Nah malam ini bangunnya cuma kenapa asa kulir, asa hambar, dipaksa. Nah berarti ada makan yang kada baik tadi. Walaupun itu kada haram, cuma kada baik, subhat kah apakah. Pokoknya makanan ini adalah berpengaruh untuk ibadah. Kemudian hendaklah engkau bertata kerama dalam menghadapi makanan penguat, makanan pokok ini. Kalau tidak maka engkau akan menjadi pekerja pemikul makanan, menyia-nyiakan waktu. Karena kita telah sama-sama tahu secara yakin, bahkan telah melihat dengan nyata bahwa ibadah itu tidak bisa menghasilkan apa-apa jika perut penuh. Perut kita hibak mengalih beribadah. Walaupun engkau memaksa ibadah dan bersungguh-sungguh mengadakan berbagai rikadaya, namun tetap saja ibadah yang engkau lakukan tidak ada inaknya dan tidak ada manisnya. Dari itu engkau dikatakan, janganlah engkau mengharapkan untuk mendapatkan rasa manisnya ibadah dengan banyak makan. Dan nur manakah yang ada di hati tanpa ibadah? Nur manakah yang berada dalam ibadah tanpa ada rasa inak dan manis? Lantaran arti yang demikian ini, Ibrahim bin Adham rahimahullah berkata, aku telah mempergauli berkumpul, artinya sebagian besar orang-orang yang menjadi kekasih Allah di gunung Libanon. Mereka memberikan wasiat kepadaku, apabila engkau kembali berkumpul dengan orang-orang yang mementingkan dunia, maka nasihatilah mereka dengan 4 perkara. Katakanlah kepada mereka, barang siapa memperbanyak makan, maka ia tidak bakal merasakan manisnya ibadah. Ini makanannya halal, 100% halal. Tapi makan kada ingat banyak benarnya makan. Nah, kawa beribadah tapi kada nyaman. Barang siapa banyak tidur, maka tidak akan mendapati umumnya barakah. Barang siapa mencari ridha manusia, mencari kesenangan manusia, barang siapa hendak memuaskan orang lain, maka tidak usahlah menunggu ridha Allah.
kada kau mencapai ridha Allah, kamu hendak memikirkan orang aja. Mun aku nangka ini orang katujuka kadakah, mun aku nangka itu orang katujuka kadakah, orang hanya dipikirkan nang kada dapat ridha Allah. Dan barang siapa memperbanyak omong kosong dan memfitnah, maka ia tidak akan keluar dari dunia menetapi agama Islam. Artinya mati dalam keadaan jahat. Mun orang nang katuju memfitnah, katuju ada muntungnya, katuju menyakiti orang, itu bisa keluar dunia karena dalam keadaan bukan agama Islam. Nauzubillah min dzalik. Diriwayatkan dari Sahal rahimahullah, beliau berkata, kumpulnya semua kebaikan itu berada pada 4 perkara. Berada pada 4 perkara ini, dan dengannya orang bisa menjadi wali abdal. Jadi orang wali abdal itu artinya adalah orang-orang yang bukan beribadah banyak, tetapi mereka mengutamakan 4 hal ini. Pertama, kimpisnya perut. Taklilut ta'am, bahasa Arabnya mensedikiti makan. Arti mensedikiti makan itu bukan sedikit makan sampai awak lamah kada juga. Misal makan biasa sapiring jadi 3 sendok saja, kada macam itu bang. Artinya makan tuh jangan sampai kenyang. Nah, hendak lagi tuh ampih, nah itu maksudnya. Kalau mau hendak tambah sampai yang gulu hanya ampih, nah itu nang kada baik. Mengang aja kelihatan nasi di bulu daripada hibaknya parut. Kimpisnya perut, artinya taklilut ta'am, mendikiti makan. Yang kedua, menyingkir dari pergaulan. Menyingkir dari pergaulan, artinya mengurangi taklilu khultatil anam, mengurangi bergaul lawan manusia. Manusia yang mana? Manusia yang kadang memberi manfaat. Amun kita bergaul lawan orang yang memberi manfaat, itu dituntut, disuruh. Kita bergaul lawan orang yang menambah kecintaan kita kepada Allah. Kita bergaul lawan orang yang membuat kita tahu banyak hukum Allah. Kita bergaul lawan orang yang banyak salawat kepada Rasulullah. Kita bergaul lawan orang-orang yang cinta kepada Rasul, itu bagus, disuruh. Maksudnya mendikiti bergaul lawan yang kada kakaruan. Taklilut ta'am, mendikiti makan. Taklilu khultatil anam, mendikiti bergaul kepada manusia. Yang ketiga, dan bangun malam, beribadah di malam hari. Banyak para wali-waliullah, para ulama-ulama billah, mereka berkata, aku dalam dunia ini kada kepingin lalu-lalu hidup berpanjang-panjang umur. Cuma yang menyebabkan aku masih hendak hidup di dunia ini adalah 2 hal. 2 hal yang masih aku hendak dalam dunia ini hidup. 1, nyamannya beribadah di malam hari. Yang kedua, raminya menuntut ilmu. Itu nama Allah aku minta panjang umur lawan Tuhan. Lain pada itu kada ada. Dalam dunia ini ketujuh 2 buting itu bang. Nah, pada ketujuh beribadah di malam hari, raminya menuntut ilmu. Itu nama aku kepingin dalam dunia ini belawas-lawas. Nah, itu perkataan para ulama billah, para aulia Allah. Ini minta lawan Tuhan panjang umur, minta lawan Tuhan dipanjangkan umur. Kenapa? Tupang nyamannya dalam dunia ini, bangun malam beribadah, raminya menuntut ilmu. Lain pada itu baik mati ha.
Sebagian ulama haripun berkata lapar adalah modal kita. Arti perkataan ini apa yang telah dapat kita hasilkan, yakni tidak sibuk bekerja mencari uang, selamat bisa beribadah, rasa manisnya ibadah dan amal yang bermanfaat. Semua itu karena lapar dan sabar menanggung lapar demi Allah Ta'ala atau karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang keempat yang perlu kita jaga, kita awasi adalah qalbun atau hati. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma tahammadna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma asrafna wa ma anta alam bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma wa ilman wa amalan wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah.